Halo semuanya, salam ceria. Perkenalkan, nama saya Nika Dewinda Adelia Pratiwi dengan NIM 201041014 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Negeri Empu Kuturan, Singaraja, semester 6. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pola asuh orang tua yang tidak sesuai. Ikan hiu makan pepaya. Yuk kita simak videonya. Nah, siapa yang di sini yang waktu kecil ataupun sekarang masih dimarahi sama orang tuanya? Siapa ya? Saya. Nah, saya pun juga begitu, masih dimarahi oleh kedua orang tua saya. Kenapa ya orang tua kita memarahi kita? Tentunya mereka, setiap orang tua pastinya memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu pola asuh? Enggak tahu. Apa ya pola asuh itu? Nah, pola asuh itu merupakan bagaimana orang tua dalam membimbing atau mendampingi anak-anaknya dalam masa perkembangan dan pertumbuhan mereka. Jenis-jenis pola asuh itu sendiri ada banyak ya. Nah, ada pun jenis pola asuh yang umum diterapkan di keluarga di Indonesia, salah satunya yaitu pola asuh otoriter. Nah, pola asuh otoriter ini pola asuh yang lebih mengedepankan keinginan dari orang tua tersebut dan membelakangi keinginan dari anaknya. Nah, yang kedua ada pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis itu orang tua yang memberikan anaknya kebebasan namun masih dalam pengawasan dan kebebasannya dalam tahap yang wajar. Dan tentunya kebebasan tersebut harus ada tujuannya. Ketiga yaitu pola asuh membiarkan. Nah, pola asuh membiarkan ini di mana orang tua membebaskan anak-anaknya sebebas-bebasnya tanpa sebuah aturan. Yang keempat yaitu ada pola asuh temporisme. Nah, pola asuh temporisme ini orang tua tidak konsisten dalam mengasuh anaknya. Jadi suasana hati orang tua itu berubah-ubah. Kelima yaitu pola asuh apesian, merupakan orang tua yang terlalu protektif kepada anak-anaknya, terlalu memiliki kekhawatiran yang berlebihan kepada anaknya. Nah, bagaimana ya dampak dari penerapan pola asuh otoriter terhadap perkembangan psikologis anak? Tentunya ada banyak dampak negatif ya dari anak itu sendiri. Yang pertama, anak merasa takut dan cemas saat berada di kerumunan atau adanya banyak orang. Terus yang kedua, anak merasa rendah diri dan kurang percaya diri saat tampil di depan banyak orang. Yang ketiga, anak-anak tentunya sulit mengambil keputusan apa yang mereka inginkan. Yang keempat, tentunya anak-anak itu kurang mandiri dalam melakukan segala sesuatu hal. Yang kelima, tentunya anak-anak itu sulit bersosialisasi atau berinteraksi. Kenapa ya? Pola asuh permisif ini dapat menyebabkan anak sulit beradaptasi dengan aturan sosial. Nah, tentunya hal ini ada penyebabnya dong. Nah, hal ini dikarenakan karena anak-anak tidak terbiasa dengan batasan atau aturan, karena orang tuanya pun tidak acuh kepada mereka atau terlalu membebaskan mereka. Jadinya anak-anak itu tidak tahu aturannya bagaimana. Terus yang kedua, anak-anak sulit memahami keinginannya. Terus yang ketiga, anak-anak menjadi egois karena anak-anak tentunya terbiasa mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka lakukan. Nah, apa saja ya faktor yang dapat menyebabkan orang tua menerapkan pola asuh yang tidak sesuai dengan kita? Tentunya ada banyak faktor ya yang mempengaruhi. Nah, di sini saya bagi menjadi dua. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini berasal dari dalam diri orang tua itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang berasal dari lingkungan atau dari luar orang tua. Nah, ada pun faktor internal. Yang pertama yaitu orang tua mengalami stres dan tekanan. Tekanan dalam pekerjaan, stres dalam keluarga mungkin bermasalah seperti itu. Terus adanya yang kedua, pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan. Nah, jadi orang tua ini menerapkan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua sebelumnya, orang tua dari orang tua kita. Nah, mereka tidak tahu apakah itu bisa relevan dengan anaknya atau tidak. Nah, ada pun faktor eksternal yang mempengaruhi penerapan pola asuh yang tidak sesuai dari orang tua ini. Yang pertama, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tua mengenai pola asuh yang sesuai untuk anaknya. Karena kita tidak mengetahui perkembangan zaman seperti apa dan perkembangan anak-anak itu sesuai zamannya. Terus yang kedua, pengaruh lingkungan baik dari budayanya,
pengaruh dari teman sebayanya, atau yang lainnya. Terus yang ketiga, karakteristik dari anak itu sendiri. Anak-anak yang temperamen, yang sulit atau berkebutuhan khusus tentunya mungkin membuat orang tua itu merasa kesulitan dalam menerapkan pola asuhnya. Yang keempat ya, kurangnya dukungan baik dari luar yang didapatkan oleh orang tua. Kira-kira bagaimana ya caranya memperbaiki pola asuh yang kurang tepat atau kurang sesuai agar nantinya lebih sesuai dengan kebutuhan dari anak. Nah, tentunya dalam menerapkan pola asuh ini pastinya untuk memperbaikinya ada berbagai macam cara yang dapat kita lakukan sebagai orang tua. Nah, salah satunya yang pertama yaitu komunikasi yang baik dengan anak. Ketika anak berbicara, kita dengarkan dengan sabar, kita dengarkan penuh perhatian. Ketika anak melakukan kesalahan, kita memberikan petunjuk atau memberitahu bahwa hal itu salah dengan kata-kata yang lembut dan penuh sayang. Yang ketiga, berikan kasih sayang kepada anak agar anak itu tidak merasa kesepian. Terus yang ketiga, orang tua dapat belajar tentang pola asuh yang baik dengan dapat membaca-baca dari artikel, membaca-baca dari Google. Hal ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan dari orang tua mengenai apa sih pola asuh yang sesuai untuk anak sekarang, seperti itu. Terus tetapkan aturan yang jelas, seperti ketika baru bangun itu anak-anak harus minum air. Nah, dari pembahasan tadi mengenai pola asuh, kira-kira pola asuh apa ya yang diterapkan oleh kedua orang tua kalian selama di rumah? Itu tadi video mengenai pola asuh orang tua yang tidak sesuai. Hari Minggu waktunya bersih-bersih cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.